apa yang telah kita pahami sebelumnya dalam kajian kita, bahwa Allah itu membuat perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran itu hendaklah dihubungkan dengan kejadian diri kita. Jadi malam ini kita tuntaskan tentang surat 10 ayat ketiga, surat Yunus ayat ketiga, dan surat Fussilat surat ke-41 ayat 9 sampai 12. Di situ kelihatan bahwa dari 10 ayat 3 disebutkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi itu dalam 6 masa, kemudian dia bersemayam di atas ars. Sedangkan di surat 10 ayat surat 41 ayat 9 sampai 12, di situ diurai Allah menciptakan bumi dalam 2 masa, kemudian menciptakan gunung-gunung di dalamnya, kelengkapannya dalam 4 masa. Setelah itu Allah menuju ke langit dalam masih berupa kabut atau awan. Itu masih diciptakan dalam 2 masa, sehingga ada yang menjumlahkannya bahwa ini langit dan bumi tercipta di dalam 8 masa. Terkesan terjadi perbedaan dengan surat 10 ayat 3 yang mengatakan bahwa langit dan bumi dicipta dalam 6 masa. Baik, sebelum kita masuk kepada penciptaan langit dan bumi ini, kita lihat dulu lanjutan kajian kita tentang sesudah terjadi perjanjian, kemudian sesudah terjadi perjanjian, kemudian aku terhijab oleh cahaya, ini disebut dengan ruh. Kemudian disempurnakan kejadiannya, ini disebut dengan penciptaan 7 lapis langit. Penciptaan 7 langit, perhatikan memang dari awal ini. Kemudian sebelum masuk kepada jasad, jasad inilah yang disebut dengan penciptaan 7 lapis bumi, 7 bumi. Sebelum ini disatukan, ini terjadi serah terima amanah. Serah terima amanah. Kita baca dulu surat ke-33 ayat 72. Silakan adik Zulkifli Latif. Surat ke-33 ayat 72. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikul amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Jadi Allah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Jadi kiasan tentang langit, bumi, dan gunung-gunung adalah kiasan tentang jasad kita. Jadi Allah tawarkan amanah kepada jasad, dan ini mereka menolak. Majulah manusia. Manusia disebut itu adalah jiwa atau isinya jasad. Isinya jasad. Majulah manusia menerima jasad ini sebagai amanah. Majulah manusia menerima amanah sebagai menerima jasad sebagai amanah. Jadi yang disebutkan dengan penciptaan langit, bumi, dan gunung-gunung bisa bermakna dua dimensi. Secara keseluruhan, langit, bumi, dan gunung-gunung adalah seluruh jasad, seluruh jasad kita. Pada dimensi yang lain, yang disebut dengan bumi adalah keseluruhan jasad, yang disebut dengan langit adalah isinya jasad atau jiwa. Inilah perumpamaan yang harus kita pandai-pandai mengarahkan kemampuan berpikir kita untuk menganalisa apa yang hendak disampaikan Allah melalui petunjuknya itu. Jadi ketika Allah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, itu yang disebut di situ adalah jasad kita. Mereka menolak, maka majulah ini jiwa siap bertanggung jawab menerima amanah ini. Majulah manusia, maka sejak manusia menerima amanah lalu disatukan kepada jasad ini, sejak itulah dia dikatakan zalim dan bodoh, karena sudah memasuki wilayah kegelapan, wilayah yang terikat oleh ruang dan waktu yang sebelumnya sama sekali tidak terikat oleh ruang dan waktu. Itulah disebut dengan perumpamaan tentang langit, bumi, dan gunung-gunung. Nah, di dalam
surat ke-10 ayat 3. Ya, mungkin bisa kita baca supaya lebih jelas. Surat 10 ayat 3. Surat 10 ayat 3. Sesungguhnya Tuhan kamu dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah, Tuhanmu, maka sembahlah dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Ya, baik. Jadi kita terfokus pada masa penciptaan langit dan bumi. Di situ disebutkan sebagai 6 masa. Ya, jadi dikatakan Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Nah, kalau ini kita urai, artinya Allah menciptakan langit dalam 6 masa, Allah menciptakan bumi dalam 6 masa. Ya. Hanya saja kalau diurai seperti ini, boleh jadi orang akan mengatakan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dalam 12 masa. Ya. Padahal kejadiannya langit dan bumi dicipta dalam 6 masa. 6 masa penciptaan langit bersama dengan 6 masa penciptaannya bumi. Ya. Hanya saja saya katakan tadi, ketika Allah menciptakan bumi itu sudah terikat oleh ruang dan waktu. Sedangkan ketika Allah menciptakan unsur langit belum terikat oleh ruang dan waktu. Itu yang harus dibedakan. Ya. Sekarang coba kita buka surat ke-41 ayat 9 sampai 12. Katakanlah, pantaskah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 masa, dan kamu adakan pula sekutu baginya? Itulah Tuhan seluruh alam. Dan dia ciptakan padanya gunung-gunung yang kukuh di atasnya, dan kemudian dia berkahi, dan dia tentukan makanan-makanan bagi penghuninya dalam 4 masa, memadai untuk mereka yang memerlukannya. Kemudian dia menuju ke langit, dan itu masih berupa asap. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku, dengan patuh atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan patuh. Lalu diciptakannya 7 langit dalam 2 masa, dan pada setiap langit dia mewahyukan urusan masing-masing. Kemudian langit yang dekat kami hiasi dengan bintang-bintang, dan kami ciptakan itu untuk memelihara. Demikianlah ketentuan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Ya, di situ kelihatan bahwa ya Allah menciptakan bumi dalam 2 masa. Ya, ingat tadi bahwa di surat 10 ayat 3 disebutkan Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Nah, di sini dikatakan Allah menciptakan bumi dalam 2 masa. Ya. Kemudian Allah menciptakan gunung-gunung dan segala kelengkapannya itu dalam 4 masa. Setelah itu Allah menciptakan langit ya, dalam 2 masa. Jadi ini bukan ya penjumlahan matematika sehingga bisa dijumlahkan 2 tambah 4 tambah 2 akhirnya berjumlah 8. Ya. Kita perhatikan sekali lagi, saya ingatkan bahwa pada saat penciptaan bumi itu sudah terikat oleh ruang dan waktu, sudah merupakan materi ya, berupa materi yang terikat oleh ruang dan waktu. Sedangkan penciptaan langit itu tidak terikat oleh ruang dan waktu. Ya, untuk lebih jelasnya penciptaan langit dan bumi adalah yang berkaitan dengan diri kita. Ya, kita lihat bahasa kiasan lain yang menjelaskan tentang ini pada perumpamaan tentang penciptaannya Isa dan penciptaannya Adam. Saya ingatkan bahwa Allah menjelaskan penciptaannya Isa itu adalah kiasan tentang penciptaannya langit. Sedangkan ketika Allah mengatakan penciptaannya Adam, itu adalah penciptaannya bumi. Jadi penciptaannya bumi berkaitan dengan penciptaan jasad kita, sedangkan penciptaan langit berkaitan dengan penciptaannya ruh. Kita buka surat ketiga. Surat ketiga ayat 59. Sesungguhnya perumpamaan Isa bagi
bagi Allah seperti Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Ya. Permisalan penciptaannya Isa adalah sama dengan penciptaannya Adam, kama sali Adam. Kalau kau min turab, diciptakan dari tanah, kemudian dikatakan kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Ya. Perhatikan apa yang disebut dengan penciptaannya Isa dan apa yang disebut dengan penciptaannya Adam. Kita lihat dulu tentang penciptaannya Isa. Ya. Dari diri yang satu, ya inilah rumus penciptaannya Isa. Dari diri yang satu keluar aku dalam kondisi rahasia. Lalu kemudian ini tidak dapat disebut sebagai ciptaan. Ya, ini belum dapat disebut sebagai ciptaan. Nanti ketika dia beralas lalu mengatakan bala syahidna, betul engkau Tuhanku, sehingga aku terhijab oleh cahayaku. Nah, pada kondisi ini aku dengan cahayaku sudah merupakan sesuatu pasangan, sehingga dia disebut sebagai ciptaan. Inilah yang masa atau hari yang pertama. Hari pertama atau masa pertama dari penciptaannya Isa. Ya. Lalu kemudian pada fase yang kedua adalah fase akan disatukan dengan jasad, itu dibentuk dulu keserupaannya atau penyerupaan, ya, atau penyempurnaan jiwa. Jadi tahapan yang kedua itu adalah tahapan penyempurnaan jiwa. Ya. Itu fase penciptaannya Isa. Adapun yang disebut dengan penciptaannya Adam, ya, dari seorang laki-laki dan perempuan, ketika bibit itu masih berada pada laki-laki, itu belum bisa disebut sebagai ciptaan. Nanti menyatu antara laki-laki dan perempuan, ya, sehingga terjadi hubungan dan persatuan antara bibit dari laki-laki dan bibit dari wanita. Itu yang pada fase pertama. Penyatuan itu adalah ketika sperma berada pada kepala sperma berada pada telur menjadi inti telur. Ini fase penciptaan yang pertama pada penciptaannya Adam. Sedangkan pada penciptaannya yang kedua adalah penyempurnaan dari bibit ini sampai dia membentuk sebuah bentuk manusia. Ini disebut dengan penyempurnaan jasad. Dihubungkan tadi pada penciptanya Isa adalah penyempurnaan jiwa, pada Adam penyempurnaan jasad. Jadi yang disebut dengan penciptaan langit dalam dua masa adalah penciptanya dari ruh dengan jiwa. Sedangkan penciptaan bumi dalam dua masa adalah penciptaan dari penyatuan bibit laki-laki dan perempuan. Sedangkan pada yang kedua adalah penyempurnaan jasad. Nah, setelah sempurna keduanya ini, sempurna jiwanya dan sempurna juga jasadnya, inilah yang disatukan. Inilah tahapan yang ketiga, masa yang ketiga, penyatuan antara jiwa dengan jasad. Nah, penyatuan inilah yang mengalami selama 4 masa. Dalam penyatuannya ini di situ dikatakan bahwa Allah menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya, diberkahinya, ditentukan padanya kadar makanan-makanan untuk penghuninya selama 4 masa. Itu ketika sudah menyatu antara jasad dengan jiwa. Nah, ini berlangsung selama 4 masa. Jadi keseluruhan dibahasakan bahwa penciptaan langit dan bumi dalam 6 masa. Ya. Di ayat 12 dikatakan sesudah terjadinya penciptaan 4 masa, lalu dikatakan Allah menjadikannya 7 langit, seakan-akan kejadiannya setelah terjadi 6 masa pada bumi. Padahal saya katakan sekali lagi bahwa penciptaan langit itu tidak terikat oleh ruang dan waktu. Ya. Sebagaimana kita akan pahami bahwa terjadinya alas itu, terjadinya perjanjian
disebutkan dalam Al-Quran nanti setelah terpancar dari Bani Adam itu keturunan. Kita baca surat 7 ayat 172. Surat 7 ayat 172. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami, kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Ya, di situ dikatakan bahwa ketika terpancar dari anak keturunan Adam itu keturunan mereka, baru dikatakan diadakanlah perjanjian terhadap jiwa mereka. Ya. Padahal kita ketahui bahwa penciptaannya jasad itu, terpancarnya bibit keturunan anak Adam dari diri mereka itu adalah terikat oleh ruang dan waktu. Ada hitungan waktu dunia. Sedangkan perjanjian itu kapan terjadinya, di mana terjadinya tidak bisa dikatakan. Ya. Makanya dikatakan dia di alam gaib, di alam yang tidak bisa terikat, tidak bisa dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Ya. Selalu kejadiannya sekarang, itu lebih tepat kalau kita katakan seperti itu. Jadi ketika disebutkan terpancar anak keturunan Adam dari diri mereka, dilakukanlah perjanjian, ya, sama saja dikatakan ketika selesai penciptaannya bumi, lalu mengarah kepada penciptaannya langit. Ya, jadi perjanjian itu sudah disebut sebagai bagian dari penciptaannya langit. Jadi bukan berarti bahwa surat 41 ayat 9-12 itu seakan-akan penciptaan langit itu belakangan. Ya. Padahal ya, dia tidak terikat oleh ruang dan waktu dalam proses penciptaan manusia. Yang disebut dengan penciptaan 7 langit itu adalah ketika aku dalam kondisi ruh, itu masa yang pertama. Masa yang kedua adalah ketika kondisi jiwa. Lalu kemudian ya, pada saat yang sama juga di dua masa dari penciptaannya bumi adalah penyatuan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian masa yang kedua adalah penyempurnaan dari jasad. Nah, masa ketiga dari penciptaannya langit dan bumi adalah menyatunya antara jasad dengan jiwa, atau menyatunya antara langit dan bumi. Ya, penyatuannya itu melewati selama 4 masa. Di situ dilengkapi seluruh kebutuhan jasad ini, seluruh kadarnya, kemampuannya dan sebagainya. Ya. Kemudian yang keenam, yang ketujuh adalah setelah 6 masa ini, yang ketujuh dari penciptaan ini adalah terlahirnya manusia yang baru. Ya. Kalau bahasa lain bahwa Allah bertahta di atas ars. Ketika terjadi manusia, ketika terlahir wujud manusia seperti ini, maka tahapan selanjutnya adalah Allah bertahta di atas ars di wilayah ini. Ya. Ini secara mikro pada diri kita. Ya. Pada ars yang sebenarnya Allah bertahta, kita tidak bisa ukur di mana tempat itu. Ya. Meskipun disebutkan bahwa ars itu di atas langit, tidak bisa dibahasakan bahwa ditunjuk seperti ini, ya. Karena langit itu bukan ruang dan waktu. Tapi untuk memudahkan bagaimana arsnya Allah, digambarlah pada diri kita. Bahwa pada diri kita ini, di mana aku berada pada diri kita, ditunjuk di tempat ini. Disinilah aku berada. Kesadaran itu berada di wilayah ars. Pada penciptaannya jasad kita. Oke, saya pikir dengan penjelasan ini tidak lagi menjadi polemik tentang ya dibahasakan ada pertentangan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Jadi teman-teman sekalian yang membaca Al-Quran kemudian menemukan pertentangan, atau mungkin mendengarkan orang-orang lain yang membacanya sehingga terkesan ada pertentangan di dalam Al-Quran, silakan disampaikan. Mudah-mudahan kita diberikan hikmah untuk memahami apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Intinya adalah ketika kita membaca Al-Quran dan kita menemukan pertentangan di dalamnya, itu menunjukkan bahwa kita memahami Al-Quran dengan mengikuti hawa nafsu. Ya. Kita bisa baca di surah 4 ayat 82.
Surah 4 ayat 82. Surah 4 ayat 82. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Ya, mereka tidak mentadabbur Al-Quran. Seandainya mereka menemukan pertentangan seandainya Al-Quran itu bukan dari Allah, mereka akan menemukan pertentangan yang banyak di dalamnya. Ini yang dijadikan dasar bahwa ketika mereka menemukan pertentangan di dalam Al-Quran, dia langsung katakan, menghakimi, mengatakan bahwa Al-Quran ini bukan dari Allah karena banyak sekali pertentangannya, termasuk salah satunya ini. Padahal sebenarnya yang dimaksud itu adalah kalau kita membaca Al-Quran kemudian kita menemukan pertentangan di dalamnya, itu menunjukkan bahwa apa yang kita pahami itu belum berasal dari Allah. Pertanyaannya, kalau dia tidak berasal dari Allah, berasal dari mana? Ya, berasal dari mana apa yang kita pahami itu? Oke, surat 53. Surat 53 ayat 3 dan 4. Surat 53 ayat 3 dan 4. Dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Yang diterima oleh Rasulullah itu adalah wahyu. Nah, kalau bukan wahyu apa? Hawa nafsu. Ya. Berarti kalau bukan dari Allah, berarti berasal dari hawa nafsu. Kalau kita membaca Al-Quran lalu menemukan pertentangan yang banyak dalam Al-Quran, artinya kita memahaminya dengan menggunakan hawa nafsu. Tetapi kalau apa yang bertentang dalam Al-Quran itu kita mendapatkan penjelasannya, berarti kita mendapatkan petunjuk dari Allah. Ya. Mungkin tidak bagus kalau kita dengar, kita katakan bahwa kita mendapatkan wahyu. Karena wahyu ini seharusnya hanya kepada Nabi. Tetapi bahasa-bahasa ini adalah bahasa perumpamaan, ya. Perjalanan wahyu kepada kita itu adalah berasal dari Rob, ini yang bermakna Rob, lalu diantar oleh Rasul atau malaikat disebut dengan ruh, lalu diterima oleh Nabi atau jiwa kita. Inilah yang bermakna Nabi pada diri kita, jiwa, untuk disampaikan kepada umat atau jasad. Ya, jasad kita. Jadi ketika Allah mau menyampaikan wahyu, itu akan berlaku kepada diri setiap orang. Seluruh manusia akan mengalami hal yang sama. Oke. Baik, materinya sudah cukup. Teman-teman yang sekali lagi, karena kebetulan saat ini lagi viral-viralnya, ini lagi kita seakan-akan mengikuti Al-Quran, lalu di dalam Al-Quran itu ternyata dikatakan ternyata Al-Quran bukan firman Allah. Ya, terdapat 300 ayat yang seharusnya di skip. Ya, mungkin kita akan kita tidak akan menanggapi hal ini. Seakan-akan ini hanya perkataan satu orang saja. Maka saya katakan ini bukan pemahaman satu orang. Ya. Beliau Saifuddin Ibrahim itu hanya mewakili dari beberapa orang-orang yang sepaham dengan dia. Yang sebelumnya beliau juga membaca Al-Quran, menguasai Al-Quran, lalu kemudian pada akhirnya mengatakan hal-hal yang tanda kutip menurut saya hal-hal yang negatif bagi Al-Quran. Mungkin sudah saatnya untuk kita sampaikan ini, ya, apa yang terkandung dalam Al-Quran itu, bahwa banyak orang yang memahami seperti itu. Banyak orang memahami bahwa orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang Yahudi, orang Nasrani, orang ahli kitab, semua itu adalah orang-orang yang ada di luar diri kita. Sementara disebutkan dalam Al-Quran orang beriman, orang bertakwa, orang muslim adalah diri kita sendiri. Ini sungguh kekeliruan, sangat keliru. Al-Quran itu hanya berbicara satu diri,
dia hanya berbicara kepada diri kita sendiri. Ya. Di mana tempatnya kekafiran, di mana tempatnya ahli kitab, di mana tempatnya Yahudi, di mana tempatnya Nasrani, di mana tempatnya orang musyrik, di mana orang munafik dan sebagainya. Semua itu pada diri kita. Bukan membaca Al-Quran kemudian ketika mengatakan ahli kitab langsung dia bahasakanlah ini orang Kristen, ini saya ini. Wah, ini saya katakan betul-betul dia itu tadi ya, mengambil pemahaman berdasarkan hawa nafsu. Ya. Kalau dia meyakini bahwa Al-Quran ini adalah petunjuk dari Allah, maka dekatilah Al-Quran bahwa memang betul-betul petunjuk. Tidak mungkin dia berkata seperti ini. Ya. Bahasa Al-Quran itu adalah bahasa perumpamaan. Ada maksud yang ingin disampaikan dari kata-kata itu. Jadi sekali lagi saya sarankan kepada teman-teman yang menemukan kalimat-kalimat baik dari kita temukan sendiri maupun kita dapat dari orang lain yang terkesan bertentangan di dalam Al-Quran, ya silakan disampaikan. Ya, mudah-mudahan kita diberi umur panjang untuk bisa menyampaikan apa yang selama ini ya keliru cara memahami Al-Quran.